Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat pada kesempatan hari ini 14 April 2022. Untuk pelayan firman pada ibadah Kamis Putih ini akan dilayani oleh Pendeta C.L. Cahyadi Pamungkas. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh Pendeta C.L. Cahyadi Pamungkas. Besok akan dilaksanakan ibadah Jumat Agung secara live streaming pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah Sabtu Sunyi akan dilangsungkan secara live recording pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Paskah pagi akan dilaksanakan secara live streaming pukul 6 dan akan diadakan perjamuan kudus partisipatif. Paskah sore akan dilaksanakan secara live streaming pukul 18 dan tanpa adanya perjamuan kudus partisipatif. Demikian warta jemaat hari ini, Kamis 14 April 2022. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, hari ini kita memasuki Triduum Paskah yang merupakan hari penting menjelang berakhirnya masa Prapaskah. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kita akan menghayati kerendahan hati Yesus. Kasih-Nya tidak terbatas kepada siapa saja. Tuhan mengundang kita semua yang bersedia hadir dalam persekutuan cinta kasih-Nya. Marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Perintahnya, saling membasuhlah kamu, mengajak kepada sikap yang menyadari keberadaan diri, agar tidak lebih dari yang lainnya, semua sama dan harus saling melayani. Hal ini juga membuat kita menyadari akan keberadaan diri sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita melihat kondisi dunia saat ini, banyak terlihat bagaimana kehidupan sangat dipengaruhi oleh sikap hidup yang membawa kehancuran. Egoisme, narsisme, hedonisme mempengaruhi cara hidup kita. Seringkali kita memikirkan keberadaan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Kita menjadi tidak dapat merasakan kedamaian, menjadi cenderung memikirkan diri sendiri dan dikuasai oleh hawa nafsu dunia. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, inilah kami yang datang ke hadirat-Mu di dalam doa, mengaku segala dosa yang telah kami lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu kami telah diampuni. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Marilah dengan berdiri kita terima berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9-10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memperkenankan kami hadir dan menyucikan kami yang sungguh berdosa dan sekarang ini menjadi layak ada di hadapan-Mu. Kami yang telah mengkhususkan waktu ini, kami ingin bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami agar kami mampu mengerti setiap hal yang kami dengar, yang kami baca dan kami renungkan. Dan biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu, damai-Mu juga memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami serahkan ya Tuhan pelayanan sabda ini dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Bacaan pertama diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah pagi bagi Tuhan. Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu bahwa semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukannya di dalam laku keseharian kita. Hosiana. Salam di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti di dalam kata pembuka yang telah kita nikmati bersama tadi di depan, dunia ini adalah dunia yang egois, narsis, hedonis. Orang-orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Mereka tidak lagi peduli. Sebagian besar orang tidak lagi peduli dan memperhatikan orang lain. Orang hanya berebut untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, tetapi mereka lupa kepada keberadaan orang lain. Orang berebut vaksin, orang berebut membeli oksigen, dan yang lain-lain yang semuanya untuk dirinya, kelompoknya, dan juga keluarganya. Kondisi yang demikian tidaklah membawa kedamaian, namun justru kedengkian. Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa ada begitu banyak orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Apa yang sudah kita renungkan bersama di bagian awal ibadah ini mendasari kita untuk menjadi orang-orang yang seperti apa nanti? Menjadi orang yang dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri ataukah dikuasai oleh Allah? Berbeda dengan apa yang terjadi pada hidup kala ini. Beberapa waktu yang lalu ketika saya bersama dengan beberapa orang teman mencoba untuk menguji diri kami untuk bisa mencapai puncak Gunung Gede. Ketika kami berada di dalam pos yang bernama Pos Kandang Badak, di situ dikatakan bahwa sedang ada begitu banyak babi berkeliaran dan mereka membuat orang-orang menjadi khawatir karena mereka kadang-kadang mengambil makanan dari para pendaki. Oleh karena itu kami berinisiatif untuk mengikat makanan yang kami miliki, logistik yang kami miliki di sebuah pohon yang kami pikir sudah cukup tinggi. Ketika malam yang dingin berjalan dan kemudian kira-kira pukul 3 pagi kami mendengar ada suara berisik babi seperti sedang melakukan sebuah aktivitas. Kemudian ada tetangga
tenda kami berteriak-teriak, itu ada babi, itu makan apa? Kami pun akhirnya terbangun dari tidur yang sebenarnya tidak terlalu nyenyak karena terlalu dingin. Dan kami mendapati bahwa makanan kami yang sedianya kami makan untuk pagi, siang, dan satu untuk cadangan ketika kami akan turun, ternyata sudah ludes dimakan oleh babi. Disinilah kemudian kami mulai berpikir dan mulai dirasuki kekhawatiran. Esoknya ketika pukul 6.30 kami bangun, dan ketika saya sedang berjalan menuju ke toilet yang ada di pos itu, tetangga kemah kemudian berkata, "Mas, kemari sebentar." Setelah saya dari toilet, saya pergi ke tenda itu, dan tidak disangka oleh mereka yang baru dikenal beberapa waktu, saya diberikan masakan roti bakar. Kemudian rekan saya yang lain diberikan nasi dan juga telur dadar. Mereka tahu bahwa kami bukanlah pendaki-pendaki yang profesional seperti mereka. Tetapi pun demikian, mereka tidak merendahkan kami. Mereka tidak menertawai kami karena kami sampai kehilangan logistik kami yang artinya membahayakan diri kami. Mereka yang bisa mengkeep makanan yang mereka punya untuk diri mereka sendiri justru membagikan bagi kami. Mereka tidak merasa diri lebih hebat daripada kami, tetapi mereka tahu bahwa di atas gunung sesama manusia itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya harus saling tolong menolong. Karena siapapun bisa membutuhkan pertolongan orang lain. Siapapun bisa menolong orang lain. Sebagai orang Kristen yang senantiasa kita diajarkan untuk mengasihi sesama, tentunya kita juga akan mempraktikkan kerendahan hati di dalam hidup kita. Bukan menjadi orang yang egois, bukan menjadi orang yang narsis, bukan orang yang juga memiliki gaya hidup hedon yang hanya memikirkan diri sendiri, hanya keakuan. Sebagai seorang yang rendah hati, kita seharusnya sama seperti teman yang ada di gunung tadi, tidak menganggap diri lebih dari orang lain. Karena suatu ketika pun kita bisa membutuhkan pertolongan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah Kamis Putih ini, kita juga belajar dari kerendahan hati Yesus Kristus yang juga mengajarkan kepada para murid-muridnya di dalam perjamuan malam. Yesus membuka jubahnya dan mengenakan kain lenan di pinggangnya dan mengambil baskom untuk membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini tentu menjadi tindakan yang sungguh mengejutkan bagi para murid karena mereka tidak pernah mendapati pengajaran yang demikian. Pengajaran yang berlaku pada kala itu adalah seorang murid melayani gurunya, seorang budak melayani tuannya, seorang yang lebih rendah stratanya melayani yang lebih tinggi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Tuhan justru mengajarkan sebagai seorang guru dan Tuhan dikatakan dia melayani murid-muridnya, dia melayani hamba-hambanya. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak dikuasai oleh keakuan. Dia tahu dia adalah guru, dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak dikuasai oleh status itu. Justru Tuhan Yesus mencontohkan kepada kita untuk hidup saling membasuh satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang memiliki kedudukan yang begitu tinggi, dia adalah Allah.
melayani manusia, maka manusia pun harus saling melayani satu dengan yang lain. Bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi supaya dia bisa mempraktikkan apa yang telah diajarkan Tuhan dalam hidupnya. Cinta Tuhan Yesus kepada umat manusia begitu besar sehingga dia melakukan perbuatan yang besar bagi kita, yaitu keselamatan. Di dalam teladan itulah kemudian kita juga diajak untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita diajak untuk melanjutkan kehidupan dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup yang saling mengasihi, hidup yang saling melayani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kerendahan hati dan cintanya, Tuhan Yesus ingin agar setiap pengikutnya mendapatkan kehidupan, bebas dari maut dan bebas dari hukuman akibat dosa yang sudah dilakukannya. Cinta Tuhan Yesus begitu besar. Cinta itu adalah cinta yang menghidupkan. Cinta yang membawa manusia-manusia yang berdosa di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Pendeta Joas di dalam khotbahnya yang berjudul Mencintai Allah membuat sebuah ilustrasi yang seperti berikut ini. Ada dua orang sedang bertanya jawab. Yang pertama bertanya kepada orang kedua, "Siapa kamu?" Orang kedua menjawab, "Karina." Orang pertama kembali bertanya, "Siapa kamu?" Orang kedua kembali menjawab, "Seorang perempuan." Orang pertama kembali bertanya, "Yang saya tanyakan adalah siapa kamu, bukan jenis kelaminmu." Kemudian orang kedua berkata, "Saya anak Tuhan." Lanjut orang pertama bertanya kembali, "Oh, kamu anak Tuhan. Kalau begitu, apa yang membedakanmu dari anak yang lain? Anak Tuhan dengan T yang kecil yang lain." Pertanyaan ini juga bagi kita. Apakah benar kita anak Tuhan? Jika kita adalah anak Tuhan, bedanya apa? Bapak Ibu yang terkasih, dan saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagai Tuhan yang mencintai manusia, Tuhan telah membuktikan cintanya tersebut. Ia melayani dan mengasihi umat manusia karena manusia adalah ciptaannya yang sangat dikasihi. Dan di tengah dunia yang hanya mendengarkan orang yang bertahta, jadi kalau mendengar orang yang memiliki kedudukan, kita mendengarkan dengan baik. Ketika kita melihat ada orang yang lebih kaya, kita dengarkan dengan baik. Kalau ada orang yang pendidikannya lebih tinggi, kita dengarkan dengan lebih baik. Ketika kita melihat ada seorang yang kita pandang itu memiliki hikmat yang lebih tinggi, kita dengarkan dia. Tetapi ketika ada orang yang biasa saja satu level, orang yang kita pandang, dia siapa? Tidak lebih kaya, tidak lebih pintar, tidak punya kedudukan, siapa dia? Kita tidak mau mendengarkan. Nah, di tengah kehidupan yang hanya mendengarkan orang bertahta, beruang, berkepandaian, dan berhikmat tersebut, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita saling mencintai dan saling melayani. Sama seperti Dia. Tuhan ingin agar manusia mengasihi tanpa merendahkan. Tuhan ingin agar kita merawat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Tuhan ingin manusia tidak mencintai Tuhan hanya karena berkat Tuhan, hanya karena kekayaan yang Tuhan berikan, hanya karena kesehatan yang Tuhan anugerahkan, bukan hanya karena kesembuhan yang Tuhan janjikan. Tuhan ingin agar kita mencintainya karena kita memang mencintai Dia. Apa adanya. Seperti Allah yang mengasihi dan melayani manusia apa adanya.
Siapa sebenarnya manusia di hadapan Tuhan? Manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan rela dan bersedia memberikan cintanya yang begitu besar kepada manusia. Kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama. Kembali ke ilustrasi yang di atas. Jika kita menyebut diri sebagai orang Kristen, apa yang membedakan kita dengan orang-orang beragama lain? Jika kita menyebut diri kita adalah murid Kristus, apa yang membedakan kita dengan murid dari guru-guru yang lain? Tuhan mengajarkan kerendahan hati kepada manusia, kepada kita, kepada saya dan saudara-saudara semua sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapa. Jika kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, apakah kita juga akan hidup taat kepadanya? Jika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya karena Dia mencintai mereka, apakah kita juga bersedia melayaninya karena kita mencintainya? Jika Kristus merendahkan dirinya untuk mengasihi kita, maukah dengan kerendahan hati kita juga mengasihi orang-orang yang merendahkan dan menghina kita? Jemaat Kristus, selamat hidup di dalam kerendahan hati. Selamat hidup saling mengasihi. Selamat hidup saling melayani dalam kasih-Nya yang menghidupkan. Tuhan memberkati. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami kehidupan. Kami mengucap syukur kepada Engkau yang memberikan kepada kami teladan iman dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui doa ini, kami pun ingin belajar dari Engkau. Kami ingin mempraktekkan apa yang Engkau lakukan, yaitu hidup tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kiranya Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang akan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Kami mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan. Kiranya Engkau menolong mereka. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Kiranya Engkau menguatkan dan menyembuhkan mereka. Jika saat ini ada yang mulai kecewa kepada Engkau, tolonglah mereka ya Allah, agar mereka mampu melihat rencana-Mu, agar mereka tahu bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Ya Allah, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia yang saat ini, esok, dan lusa akan merayakan dan juga akan bersama-sama menghayati tentang kematian dan juga keselamatan yang kami peroleh dari-Mu. Kiranya Engkau yang akan tolong seluruhnya, gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan yang akan menolong kami agar kami semakin tahu makna dari perbuatan kasih yang Engkau lakukan bagi kami. Tolonglah pemerintah negeri kami juga ya Tuhan, agar mereka semua yang ada di dalamnya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan setiap orang Kristiani yang merayakan dan juga ingin menghayati momen-momen keselamatan ini, semuanya bisa beribadah dalam kondisi yang aman.
Dan tolong juga ya Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang memberikan dirinya, waktunya, kesehatannya, pikirannya untuk melayani Tuhan di tengah rangkaian Paskah ini. Kiranya Tuhan yang akan tolong mereka sehingga mereka tetap bisa melayani Tuhan dan mereka juga tetap bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Allah, inilah doa kami, doa yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Malam ini kita belajar untuk menghayati hidup rendah hati. Ia rela merendahkan diri untuk melayani dengan membasuh kaki setiap orang. Ingatlah, ia mengajarkan kita semua untuk saling membasuh sebagai tanda kasih di antara semua. Jemaat dipersilakan memasukkan persembahan ke dalam amplop dan dibawa saat beribadah di gereja atau dapat ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Marilah dengan kerendahan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seperti tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ku serahkan hidupku seluruhnya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah ibadah Kamis Putih ini, kami jemaat-Mu boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini sehingga berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Dan ajarilah kami semua ya Tuhan, agar kami tahu mengucap syukur segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, ajarilah kami untuk tahu bersyukur melalui tubuh jiwa kami menjadi persamaan yang hidup yang berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Inilah persembahan kami ya Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel menunjukkan bahwa Tuhan berpihak pada kehidupan. Itu sebabnya hidup patut disyukuri, seberat apapun keadaannya sekarang. Karena apa yang sedang terjadi bukanlah akhir dari segala harapan. Marilah kita undur dari ibadah ini dengan damai sejahtera dan dengan kesungguhan hati untuk mensyukuri dan melanjutkan kehidupan yang benar di jalan Tuhan, apapun yang terjadi. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Saudara yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah sabda Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan sabdakan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 amin. Hosiana.
Shalom, kami Majelis Jemaat GKI Karawaci mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat maupun simpatisan dalam ibadah Kamis Putih ini. Mohon maaf jika ada kendala-kendala teknis yang terjadi selama berlangsungnya ibadah, dan semoga tidak mengganggu kehikmatan jemaat dan simpatisan saat beribadah. Selamat beraktivitas dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menghindari mobilitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang penting atau mendesak. Tuhan memberkati.